Kemudian saya langsung masuk ya untuk ke pengenalan teleskop, di mana sudah ada Mbak Cinta yang akan memandu jalannya rangkaian untuk pengenalan teleskop. Halo Mbak Cinta. Halo Mbak Fia. Halo, udah siap belum nih untuk mandu teman-teman dari SMP IT Putri Al-Hanif untuk pengenalan teleskop? Udah Oke, dong. siap. Udah dong. Oke, silakan Mbak Cinta. Baik, teman-teman semua. Di sini nama saya Cinta Yuwandira. Ini saya akan mengenalkan beberapa teleskop yang ada di observatorium. Jadi observatorium UAD itu memiliki 9 teleskop. Salah satunya yang kalian lihat di kubah tadi. Nah, di sini dalam pengenalan ini itu saya akan menjelaskan jenis-jenis dari teleskop. Mohon diperhatikan ya kalau jenis-jenis teleskop, jenis-jenis mounting. Mungkin nanti di sesi akhir akan ada pertanyaan atau apa. Di sini teleskop itu sendiri itu merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mengamati benda-benda langit, objek-objek langit yang ada di luar angkasa. Nah, jadi teleskop ini terbagi menjadi 3 jenis. Ada yang lensa, ada yang cermin, dan ada yang gabungan antara lensa dan cermin. Untuk lensa sendiri itu namanya refraktor, teleskop refraktor. Itu teman-teman dapat lihat di belakang saya yang warna putih, itu teleskop refraktor. Nah, nanti ada yang namanya teleskop reflektor atau cermin. Jadi, yang cermin itu nanti bagian teleskopnya di dalamnya itu berupa cermin, bukan lensa. Nah, yang tadi kan lensa, yang ini cermin. Nanti ada satu lagi, itu namanya katadioptri atau penggabungan antara lensa dan cermin. Jadi, teman-teman dapat lihat nih. Saya langsung saja. Kelihatan ya? Jadi ini salah satu teleskop portable. Di sini kalian dapat lihat bagian depan. Di sini ada lensa dan bagian belakangnya juga ini tempat kita untuk melihat. Jadi dari belakang. Nah, di lensa yang belakang ini itu disebut dengan lensa okuler atau di mana kita tempat mengamat. Nah, di depan yang dekat sama objek itu namanya lensa objektif. Bagian sini. Jadi ini sistemnya pakai lensa. Maaf Mbak Cinta, ke mute. Oke. Oh, udah? Ya, sudah terdengar, Mbak. Di bagian depan ini kita mengarahkan ke objeknya langsung, dan ini bagian belakang kita langsung melihat pakai mata. Jadi di sini ada 2 jenis mounting, itu ada yang ekuatorial dan altazimut. Nah, yang saya pegang sekarang itu adalah altazimut. Nih, kalian bisa lihat arahnya. Ya, sistemnya hanya langsung diputar. Seperti ini, mengarahnya diputar bagian mounting seperti ini dan diarahkan ke objek. Sedangkan kalau ekuatorial, tadi kan ini altazimut, namanya mounting altazimut. Nah, sedangkan yang ekuatorial yang seperti sebelahnya. Ini mounting ekuatorial. Jadi bisa berbeda sama altazimut. Bisa dipahami perbedaannya? Gimana teman-teman? Bisa. Jadi yang bagian sini adalah altazimut, yang sebelahnya adalah ekuatorial, itu jenis mountingnya. Nah, untuk teleskopnya sendiri itu tadi ada refraktor atau teleskop lensa, reflektor itu teleskop cermin, dan katadioptri itu gabungan antara lensa dan cermin.
Nah, biasanya kita gunakan untuk pengamatan-pengamatan di luar. Seperti ini kan portable, jadi bisa dibawa kemana-mana. Dan itu kita pengamatan bisa penyuluhan ke sekolah-sekolah, itu pakai teleskop-teleskop yang portable seperti ini. Gimana, ada yang belum mengerti tentang teleskop? Atau ada yang ingin bertanya tentang teleskop? Mari teman-teman maupun ibu guru sekalian. Ini. Oh iya. Kalau belum paham bisa langsung ditanyakan ke Mbak Cinta. Kak, izin bertanya, boleh? Ya, silakan. Kunjungannya. Boleh dijelasin ulang nggak, Kak? Soalnya tadi aku Merahnya aktif. Gimana? Boleh minta tolong dijelasin ulang nggak, Kak? Tadi saya kurang jelas dengarnya tentang pembagian teleskop. Oh iya, boleh. Jadi, teleskop itu dibagi menjadi 3 jenis. Untuk teleskop ini, teleskopnya dibagi menjadi 3 jenis. Ada refraktor atau teleskop lensa seperti yang putih. Ada reflektor, teleskop cermin yang di dalamnya itu memakai cermin, itu namanya teleskop reflektor. Dan satu lagi itu namanya teleskop katadioptri atau penggabungan antara lensa dan cermin. Nah, untuk jenis-jenis mountingnya, itu ada mounting altazimuth, seperti yang dipakai teleskop berwarna putih, dan satu lagi ada ekuatorial. Gimana? Udah jelas? Ya, baik. Terima kasih, Kak. Iya. Ada lagi, teman-teman? Mbak Cinta, mungkin bisa jelaskan mounting itu apa? Mungkin siapa tahu teman-teman Oh belum iya. ngerti itu gitu. Salah satu dudukan atau lehernya dari teleskop. Jadi itu yang untuk menggerakkan kemana arahnya tabung teleskopnya nanti. Kita mau mengarahkan kemana itu tergantung dari mountingnya itu. Gitu. Oke. Jadi arahnya teleskop itu tergantung mounting ya Mbak ya? Ya, kayak tadi kan ada yang azimut, ada yang ekuatorial, kan berbeda-beda. Kapan? Oke. Ada lagi? Mungkin teman-teman pernah lihat ada teleskop di sekolah atau gimana? Iya. Atau di mana pernah lihat teleskop? Di sekolahnya udah pernah ada tentang penyuluhan teleskop atau bagaimana ibu-ibu? Ibu gurunya. Belum pernah ada, Mbak. Oh, belum pernah ada Mbak Cinta. Jadi memang ini baru pertama ya melihat teleskop itu beberapa teleskop yang ada di Observatorium UAD. Mbak Cinta, ini ada pertanyaan. Ada kendala nggak sih saat menggunakan teleskop? Kalau untuk kendala sendiri itu tergantung pemakaian ya, kita harus rajin-rajin untuk membersihkan teleskop itu sendiri karena itu kan ada yang lensa dan cermin. Dan selain itu mungkin untuk penggunaan teleskop ini ke matahari kita membutuhkan alat tambahan. Nah, namanya ini filter matahari. Seperti ini filter mataharinya. Jadi kita tambahin di depan tabungnya nanti. Nah, itu kita harus menggunakan filter karena apa? Nanti kan itu cahaya matahari panas dan sedangkan itu melewati lensa atau cermin sehingga nanti bisa-bisa lensa bagian okulernya yang kita lihat itu bisa-bisa kebakar. Gitu. Jadi jika pengamatan matahari menggunakan salah satu teleskop itu memang harus pakai filter ya Mbak ya? Iya, harus pakai filter kecuali nanti ada teleskop khusus untuk matahari itu kita tanpa menggunakan filter pun itu bisa. Teman-teman, jadi memang kalau untuk mengamati matahari memang perlu menggunakan filter agar lensanya tidak terbakar. Oke, Ibu Guru mungkin atau teman-teman lain bisa bertanya?
Jika ada yang ingin ditanya, ada nih Mbak nih. Apakah lensa objektif dan okuler itu bisa diganti-ganti perbesarannya seperti mikroskop? Wah, pertanyaannya menarik. Untuk lensa objektif, mungkin yang dekat sama objeknya, itu mungkin tergantung dari teleskopnya ya kalau mau ganti. Karena tiap teleskop itu udah fix lensanya. Sedangkan untuk mungkin lensa okuler yang kita lihat dekat mata, itu bisa diganti-ganti. Ada perbesarannya. Jadi semakin kecil semakin kecil lensanya, maka semakin besar objek yang kita lihat di teleskopnya. Seperti itu. Gimana? Ada lagi? Iya. Silakan bertanya. Itu kan yang di pengamatan di kubah di atas itu, kan kita juga menggunakan filter matahari. Itu mungkin bisa ditampilkan, Mas Ardi. Mbak Cinta nih ada pertanyaan dari Mariam. Apakah ada benda langit lain selain matahari yang harus menggunakan filter saat pengamatan? Oh ya, untuk benda langit lain itu seperti planet, itu kita nggak perlu pakai filter. Itu kita untuk matahari aja kalau untuk di sistem tata surya kita. Gitu. Karena matahari yang mengeluarkan panas, kan tadi udah tahu ya suhu di matahari itu berapa, 5.500 Kelvin, itu sangat-sangat panas bagi kita untuk melihat secara langsung. Adapun kayak ketika kita melihat gerhana matahari, itu pun kan dari gelap langsung ke terangan itu dapat merusak mata kita. Nah, seperti itu juga teleskop jika melihat matahari, jika diarahkan ke matahari, terus-terusan itu akan terlalu panas gitu. Jadi memang hanya matahari saja ya yang menggunakan filter untuk pengamatannya. Oh, nih ada dari Bu Guru, filter matahari itu terbuat dari apa sih Mbak Cinta? Filter matahari itu ada bahan khususnya. Ini kan seperti apa ya, aluminium foil ya Bu ya. Tapi sebenarnya itu bukan bahannya dari aluminium foil. Tapi memang ada bahan khusus, itu biasanya ada di toko-toko yang jual teleskop, biasanya sudah menjual bahan-bahan untuk pembuatan filter matahari ini sendiri. Itu berupa kayak lembaran-lembaran juga kayak aluminium foil gitu. Berarti memang khusus ya itu bahannya ya Mbak ya? Iya, khusus. Oke. Ada lagi teman-teman maupun ibu guru yang ingin? Oke. Ini ada nih Mbak nih, saat memakai filter ada perbedaan warna enggak? Gitu. Oh, tentu ada. Jadi kalau kita ngamat matahari menggunakan filter yang berwarna ini, itu nanti mataharinya akan menjadi monokrom seperti yang kalian lihat di atas tadi, yang dikubah, itu kan mataharinya berwarna putih. Itu karena dari filter matahari. Nah, itu ada filter matahari satu lagi, sebentar. Ada filter matahari satu lagi, biasanya itu dipakai di kacamata gerhana. Jika filternya gelap seperti ini, itu nanti mataharinya terlihat orange warnanya. Begitu. Berarti setiap filter beda warna ya Mbak ya? Ya. Kalau untuk matahari sih, saya baru tahu 2 filter ini, Mbak. 2 warna ini untuk filter. Baru diketahui 2 filter itu. Oke. Mungkin ada lagi teman-teman maupun dari Bu Guru. Dari Bu Guru Suherlawati. Pengalaman paling tak terlupakan nih bagi Mbak Cinta saat mengamati teleskop. Mungkin teleskopnya mau jatuh atau apa. Mungkin ada yang gimana gitu kali. Mungkin itu kita kan
kalau pengamatan tergantung sama cuaca juga ya Mbak ya. Jadi ketika kita udah masang teleskop, tiba-tiba mendung, hujan, gerimis, itu kan kita udah masang teleskop, udah siap di sana, tiba-tiba hujan, itu kan ya pengalaman-pengalaman tak terlupakan seperti itulah menjadi salah satu. Oh, kita harus gercep nih pasang teleskopnya. Tiba-tiba mendung, awan tebel, hujan gitu. Oke, banyak ya, banyak tantangan saat menggunakan teleskop. Betul. Karena kita tergantung langitnya. Betul. Pernah nggak sih Mbak nih teleskopnya dipakai orang-orang penting? Gitu, mungkin itu juga salah satu pengalaman nih bagi Mbak Cinta. Oh iya. Jadi itu mungkin ada beberapa pengunjung yang datang seperti dari rektorat atau dari menteri-menteri luar, itu kan salah satu daya tarik mereka gitu kan. Jadi kita juga senang kalau ada mereka melihat bagaimana kita dalam menggunakan teleskop, mengarahkan teleskop, dan mereka melihat objek yang kita arahkan itu. Oke, banyak ya Mbak ya pengalaman-pengalamannya nih saat menggunakan teleskop kok. Pengamatan. Ya, mungkin teman-teman nanti bisa lihat langsung lain waktu ya, langsung datang ke Observatorium Universitas Ahmad Dahlan. Jadi bisa langsung lihat-lihat bentuknya teleskop, bagaimana cara menggunakannya gitu. Nanti Mbak Cinta, Mas Ardi, dan semua teman-teman di sini akan langsung membantu gitu. Atau nanti teman-teman dari sekolahnya bisa beli teleskop, atau apa nanti kita saling belajar menggunakan teleskop seperti itu. Ya betul, semoga. Oke, ada lagi nih dari Ibu Guru Wijayanti Mbak. Barangkali tahu teleskop yang dipakai ini produk dalam negeri atau impor? Impor Ibu, ini kita impor semua. Impor Bu. Jadi memang teleskop ini dibelinya impor ya Mbak ya? Iya. Yang seperti yang putih ini kan itu hibah dari International Astronomical Union, itu salah satu klub astronomi yang untuk universe lah, untuk semuanya. Dari negara mana ya Mbak? Ya, dari negara mana nih Mbak? Salah satunya aja nggak apa-apa, atau semuanya? Mungkin dari Amerika ya Bu ya, salah satunya. Jauh ya Mbak ya? Jauh. Dari Soalnya Amerika. kalau biasanya kita ini ada salah satu, biasanya udah ada penjual-penjual teleskop itu, beliau sudah menawarkan teleskop dari mana yang diinginkan oleh pembeli gitu. Jadi ada seperti yang di Lembang itu ada Imah Noong, nah, di sana kita biasanya beli-beli teleskop, lensa, dan lain-lain. Oke. Wah, seru ya pengenalan teleskop. Jadi bisa mengetahui berbagai macam teleskop yang ada di observatorium. Mungkin teman-teman atau Ibu sudah cukup pertanyaannya atau masih ada yang penasaran gitu tentang teleskop? Mataharinya kelihatan banget. Wah, itu bisa dilihat lagi nih mataharinya. Mungkin Mas Ardi bisa ngeliatin nih ke teman-teman dan Ibu Guru. Mumpung mataharinya, mumpung cuacanya. Nah, lagi cerah. Nah, itu bagus banget tuh. Ya, itu menggunakan filter yang mana ya, Mbak ya? Itu menggunakan filter, itu hitam putih kan tadi, berarti filternya yang seperti iya, ini. yang hitam putih. Itu kelihatan tuh bagian depan dari teleskopnya, bagian depan sininya. Itu kelihatan ada filter tambahan itu, filter mataharinya. Oh iya, itu yang di teleskopnya ya menggunakan filter. Nah, itu kelihatan kan bintik mataharinya tuh berada tidak pasti tengah matahari. Itu kan nanti untuk itu menentukan periode dari matahari itu. Nah, kalau di atas seperti ini mungkin periodenya lebih lambat ya. Kalau ke arah kutub lebih lambat, jadi lebih lama periode mataharinya. Gitu. Mungkin Mbak Cinta bisa memberitahu nih teleskop yang digunakan untuk mengamat matahari saat ini. Oh, itu namanya teleskop helium optik. Jadi teleskop lensa juga sama seperti ini, cuman itu lebih pendek tapi fokusnya lebih
bagus ya, lebih panjang gitu. Ya, jadi fokusnya tuh lebih baik dari lensa yang tadi Mbak Cinta ini ya jelaskan. Makanya mataharinya terlihat jelas gitu. Ya, itu juga ditambahin sama ada kamera untuk pengamatan astronomi gitu, ditambahin di bagian lensanya. Tadi kan kita pakai lensa okuler tambahan, yang ini lensa okulernya diganti sama kamera itu, kamera untuk pengamatan. Oke. Jadi memang ada kameranya juga ya Mbak ya? Ya, kalau mau pengamatan kan kita harus mengambil data itu pakai kamera. Oke. Oke. Gimana teman-teman? Bu Guru mungkin sudah jelas penjelasan dari Mbak Cinta terkait teleskop yang ada di Observatorium Universitas Ahmad Dahlan. Nah, mungkin ini juga bisa melihat lagi matahari yang sedang diamat oleh Mas Ardi gitu, menggunakan teleskop yang ada di Kubah. Wah, ini mumpung cerah dan tidak tertutup awan gitu. Kalau di Cilegon sendiri gimana nih cuacanya? Lagi cerah atau mendung? Atau sering mendung ya, sering hujan ya sekarang? Cerah. Cerah. Saat ini cerah. Alhamdulillah cerah. Ya, sama-sama cerah ya di Jogja dan di Cilegon. Oke. Oke, baik Mbak Cinta, terima kasih atas waktunya sudah memperkenalkan tentang teleskop gitu. Iya.